Selamat siang, Kilas Nusantara kembali di hadapan Anda dengan membawa 3 berita seputar lingkungan hidup yang kami suguhkan untuk menemani rehat siang Anda. Pemirsa, bertepatan dengan Hari Orang Utan Internasional yang diperingati pada 19 Agustus, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara mendapat hadiah khusus, yaitu menerima 1 orang utan dan 8 beo yang dikirim dari Jakarta. Selanjutnya, terkait pengelolaan sungai, pemerintah Kabupaten Banjar dan Kota Banjar sepakat untuk mengelola Sungai Martapura, sehingga terhindar dari kerusakan dan pencemaran. Melalui program Sungai Martapura Bungas, nantinya Sungai Martapura akan dipercantik sehingga layak dikunjungi wisatawan. Dan berita siang ini kami tutup dengan program pemberdayaan pemanfaatan lahan tidur untuk mengembangkan pertanian jagung, kacang, terong, dan padi oleh pemerintah Kota Cilegon. Hal ini agar bisa mendukung ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus dipasok dari luar. Berikut berita selengkapnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara menerima pemulangan 1 orang utan Sumatera dan 8 ekor beo Medan pada Kamis 19 Agustus. Selain bertepatan dengan peringatan Hari Orang Utan Internasional, pemulangan orang utan ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Cikarang. Sedangkan 8 burung beo merupakan hasil penyerahan sukarela dari masyarakat. Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Irzal Azhar menjelaskan, orang utan Sumatera berjenis kelamin jantan yang berumur 2 tahun ini dalam kondisi sehat dan sebelumnya dirawat di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur yang dikelola oleh BKSDA DKI Jakarta. Sementara untuk kondisi 8 beo juga dalam kondisi yang sama. Diketahui seluruh hewan ini merupakan satwa yang dilindungi negara berdasarkan peraturan Kementerian LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Setelah diterima hari ini, orang utan akan dibawa ke Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orang Utan Sumatera Utara di Batum Belin Sibolangit. Sedangkan burung beo atau tiong emas akan menjalani rehabilitasi di tempat berbeda yaitu PPS Sibolangit. Nantinya setelah melewati masa karantina serta perawatan dari tim dokter, seluruh satwa akan dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya, yaitu hutan hujan tropis, dan diharapkan akan berkembang biak. Dikirimkan kepada kita ada 9 satwa, satu orang utan, kemudian 8 ekor burung beo, ya, dalam artinya Dracula religiosa. Dan ini burung-burung beo akan dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa di Sibolangit yang dikelola oleh BBKSDA Sumatera Utara. Sedangkan 1 orang utan akan dirawat di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orang Utan di Batum Belin. Sebagai satwa yang memiliki DNA 97% yang mirip dengan manusia, pemulangan orang utan ini menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat guna menghindari satwa langka ini tertular virus. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar sepakat melakukan kerjasama pengelolaan daerah aliran Sungai Martapura. Melalui program Sungai Martapura Bungas, yaitu bersih, unggul, dan asri, akan memperindah kawasan sungai. Pada Kamis 19 Agustus, sejumlah unsur pemerintah daerah satu gagasan tentang Martapura Bungas. Kawasan sungai nantinya dikelola menjadi objek wisata berbasis kearifan lokal, sehingga dapat mempercepat pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran sungai. Selain hal tersebut, nantinya Sungai Martapura secara bertahap akan kembali menjadi urat nadi ekonomi masyarakat. Kita minimalisir atau kita tiadakan jamban-jamban yang tidak teratur. Kita jadikan, kita teruskan desa-desa yang berada di tepi sungai menjadi desa-desa yang tematik, desa-desa yang indah, desa-desa yang menghadap ke sungai. Contohnya sudah ada baik di Kota Banjarmasin maupun sudah ada di Kabupaten Banjar.
Untuk mewujudkan revitalisasi sungai, diperlukan sinergitas antar lembaga pemerintah, antara lain sektor lingkungan hidup, pariwisata, transportasi, kesehatan, pembangunan masyarakat desa, serta pekerjaan umum dan permukiman. Selain hal tersebut, juga sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Maraknya industri dan pembangunan perumahan membuat area pertanian di Kota Cilegon, Banten kini hanya tersisa sekitar 1.600 hektar. Kondisi tersebut mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon menggalakkan program pemanfaatan lahan tidur. Dengan menanami berbagai komoditas pertanian seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. Para petani dan kelompok tani di 8 kecamatan di Kota Cilegon diberdayakan untuk memanfaatkan lahan terbatas, termasuk dengan memberikan dukungan bantuan bibit, pendampingan, dan penyuluhan. Beberapa produksi pertanian seperti jagung pulut, kacang panjang, dan terong, seperti dijelaskan Wali Kota Cilegon Heldi Agustian pada 19 Agustus, kini menjadi unggulan. Bahkan sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar setempat. Padahal sebelumnya sejumlah komoditas pangan dan sayuran harus dipasok dari luar Kota Cilegon. Kita pengen, karena Cilegon ini kan sangat konsumtif ya, barang-barangnya dari luar semuanya. Kita pengen ketahanan pangan kita ini bisa juga digunakan atau dimaksimalkan buat orang-orang Cilegon agar supaya harganya tidak terlalu mahal ke depan. Pemanfaatan lahan dengan budidaya berbagai komoditas pertanian diharapkan tidak hanya mampu mendukung ketahanan pangan daerah, tapi juga bisa membangun kekuatan dan kemandirian ekonomi para petani, selain mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar dengan harga terjangkau. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. 3 informasi seputar lingkungan hidup telah kami sajikan untuk Anda siang ini. Untuk mengetahui berita terbaru seputar penanganan pandemi di tanah air, Kilas Nusantara edisi COVID-19 hadir pukul 17 sore nanti, jadi jangan terlewatkan. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.